Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, segala keindahan dan kebaikan alam semesta ini atau apapun juga termasuk sorga tidak dapat menandingi Tuhan. Tuhan yang menciptakan dan yang memilikinya. Keindahan Tuhan tiada tara, tak terbatas. Di dalamnya termuat damai sejahtera, sukacita, ketentraman, keamanan, dan segala kesempurnaan. Allah adalah pribadi yang real. Allah eksis. Allah itu realitas. Bahkan lebih dari segala realitas. Sebab segala sesuatu ini diciptakan oleh Dia. Tidak ada sesuatu yang ada dan jadi di luar tangan kuasanya. Bahkan sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada. Beberapa kali ada pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Dan herannya pertanyaan itu disampaikan oleh anak-anak, kanak-kanak, remaja dan anak-anak di bawah umur 10 tahun. Di acara Anda bertanya, Alkitab menjawab, dipertanyakan, Om, siapa yang menciptakan Tuhan? Tentu saya jawab, yang pada intinya Allah tidak diciptakan oleh siapapun, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah adalah keindahan di atas segala keindahan. Di dalamnya ada damai sejahtera, sukacita, keamanan, ketentraman. Tetapi keindahan Tuhan hanya bisa dihayati oleh orang-orang yang benar-benar tidak menganggap sesuatu yang lain sebagai keindahan. Kalau orang masih menganggap ada sesuatu sebagai keindahan, bisa memberikan damai sejahtera, sukacita, keamanan, ketentraman, ia tidak akan pernah menikmati keindahan Tuhan. Tuhan menjadi indah di matanya hanya karena tangan Tuhan bisa meraih keindahan dunia menurut konsepnya, saudaraku. Dan itu sikap tidak menghormati Allah. Jadi hanya orang-orang yang melepaskan dirinya dari percintaan dunia yang benar-benar bisa menikmati keindahan Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, ketentraman, rasa aman, hidup terasa lengkap, utuh, tak berkekurangan. Itu hanya bisa dihayati dan dialami orang yang tidak memperhitungkan, orang yang tidak mempertimbangkan apapun sebagai keindahan. Saudaraku, orang-orang yang benar-benar menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan, sebagai satu-satunya tujuan hidup, yang akan terus mengalami pertumbuhan kedewasaan rohani, bisa merasakan keindahan Tuhan yang terus bertambah lagi, lebih lagi, lebih lagi. Sangat sedikit orang yang memiliki prinsip dan langkah hidup seperti ini, bahwa Tuhan adalah satu-satunya kebahagiaan dan tujuan hidup. Mengapa? Karena dunia sudah begitu rusak
Dan kerusakan ini ada dalam kehidupan orang-orang Kristen, aktivis, majelis, bahkan pendeta sendiri. Tidak sedikit yang telah rusak. Termasuk saya pernah rusak. Sekarang baru mengalami proses perbaikan. Menjadi lebih dari ekstrim, sangat ekstrim. Bukan hanya fanatik, sangat fanatik. Bahwa Tuhan satu-satunya kebahagiaanku. Kita berani mengakhiri hidup, mengakhiri jalan hidup, jalan dunia. Dan menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan. Pada umumnya orang telah terikat oleh percintaan dunia. Terikat oleh berbagai keinginan dan kesenangan-kesenangan sendiri. Dan itu membuat orang Kristen tidak mengalami pertumbuhan rohani. Di dalamnya tidak semakin menghayati dan mengalami keindahan Tuhan. Betapa bodohnya manusia yang memilih dunia daripada memilih Tuhan sebagai satu-satunya keindahan. Kekhawatiran manusia bukan hanya terkait dengan adanya ancaman atau sesuatu yang dia rasa sebagai membahayakan hidup. Tetapi kekhawatiran juga menyangkut mengenai sikap dan pemikiran. Seakan-akan kalau tidak memiliki fasilitas dunia ini, hidupnya tidak merasa indah, tidak merasa bahagia, tidak merasa lengkap, tidak merasa utuh, tidak merasa ada jaminan keamanan. Ini yang merusak. Padahal Tuhan berkata, apakah dengan kekhawatiranmu kamu bisa menambah satu hasta saja umur hidupmu? Sejengkal pun kamu tidak bisa menambah umur hidupmu. Kok lebih takut loh tidak memiliki fasilitas dunia daripada Tuhan. Kekhawatiran bukan hanya terkait dengan adanya ancaman atau sesuatu yang dirasakan sebagai membahayakan, tetapi juga menyangkut mengenai sikap dan pemikiran bahwa Allah yang tidak kelihatan tidak cukup bisa membahagiakan hidupnya. Tidak cukup memberi ketenangan, kenyamanan, dan jaminan keamanan. Dengan cara demikian seseorang terikat dengan dunia. Tidak terikat sebagaimana mestinya dengan Allah. Nah ini bodohnya manusia memilih dunia daripada memilih Tuhan. Nah termasuk saya juga begitu dulu, biar pendeta juga belum benar-benar menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan dan tujuan hidup. Sehingga kurang menghayati keindahan Tuhan dan tidak mengalaminya secara proporsional. Sekarang saya mengajak kita memilih Tuhan. Seakan-akan besok kita akan mati. Jangan-jangan tidak besok, nanti sebentar lagi. Apa yang kita mau pertahankan? Jadi sangat logis kalau pemazmur mengatakan, yang kuingini engkau saja. Sebab siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Orang kalau masih mengharapkan kebahagiaan dunia ini tidak mungkin bisa bertumbuh dalam iman. Percuma rajin ke gereja. Percuma jadi aktivis gereja. Percuma jadi pendeta. Percuma jadi teolog. Percuma jadi ketua sinode. Percuma. Sebab
ia tidak akan mengalami pertumbuhan rohani yang benar. Itu betapa bodohnya manusia yang memilih dunia daripada memilih Tuhan sebagai satu-satunya keindahan. Bodohnya manusia yang tidak memilih Tuhan. Bodohnya manusia yang memilih dunia. Tetapi kita mau memilih Tuhan. Biar kita tidak punya siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa, kita memilih Tuhan. Dan saya sebagai gembala sidang saudara, gembala sidang kecil, mentor saudara, dan tidak sedikit orang-orang yang ada di luar negeri juga memandang dan menganggap saya sebagai gembalanya. Puji Tuhan, saya harus menjadi teladan. Tetapi saudara yang mau mengaku saya sebagai gembala sidang, mengaku saya sebagai mentor, harus ikut cara hidup saya. Ayo kita tinggalkan dunia. Ya, saya tidak bermaksud mau sombong, tetapi saya sedang berjuang hari ini. Makanya di tahun 2021 nanti saya sudah menetapkan Sinode GSKI tidak harus menjadi sinode yang besar. Mau sinode kecil boleh, tetapi semua wajib mengikuti pilar utama Gereja Suara Kebenaran Injil. Yang pertama kesucian hidup, yang kedua fokus langit baru bumi baru, ketiga hidup bertanggung jawab yang sepenuhnya diabdikan kepada Tuhan. Kurang dari itu, tidak mau itu, silahkan you jangan bersama dengan saya. Jangan memanggil saya Bapak rohani, tapi hidupmu tidak ikuti teladan hidup saya. Oh, saya tahu saya tidak sempurna. Tetapi saya bukan Erastus 10 tahun yang lalu, bukan Erastus 5 tahun yang lalu, bukan Erastus tahun lalu, bahkan bukan Erastus 5 bulan yang lalu, bahkan bukan Erastus bulan lalu. Saya mau berubah. Dan saudara harus mau berubah bersama saya. Di antaranya, mari kita tinggalkan dunia dengan segala keindahannya. Orang yang meninggalkan dunia artinya orang yang berani menetapkan hati untuk menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan dan tujuan hidup kita. Bukan apapun dan bukan siapapun. Mari pecinta suara kebenaran. Jangan hanya berkata, wah khotbahnya bagus loh. Wah keras ini, saya senang. No need, tidak dibutuhkan itu. Yang dibutuhkan itu langkah konkretmu untuk mengikut jalan Tuhan. Kalau tidak, Anda akan menyesal. Buktikan, Anda akan menyesal. Menyesal sekali. Waktu berhadapan dengan Tuhan yang maha agung, maha mulia, Anda baru gemetar dengan gemetar yang salah. Karena Anda tidak menjadikan dia satu-satunya kebahagiaan dan tujuan hidup. Di dalam Injil Matius pasal 13, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang benih yang ditabur. Perumpamaan yang sudah sangat populer. Tidak semua benih yang ditabur itu tumbuh dan berbuah. Di ayat 16 dikatakan begini, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Artinya saudaraku, berkat keselamatan dalam Yesus Kristus ini lebih dari semua berkat rohani yang Allah berikan di perjanjian lama. Berkat anugerah kasih karunia dalam Yesus Kristus itu luar biasa. Melampaui hikmat kebijaksanaan semua tokoh-tokoh perjanjian lama.
Memang dikatakan di dalam Alkitab bahwa tidak ada orang yang memiliki hikmat seperti Salomo di seluruh dunia. Waktu itu. Beda dengan hari ini. Ada Tuhan Yesus yang adalah Sang Logos, Sang Firman. Yang kalau kita menyerap kebenarannya, kita menjadi makhluk yang luar biasa di mata Allah. Seperti Dia. Yang berharga di mata Allah, yang mendapat stempel dari Bapa di surga, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tadi saudara menyanyi, kiranya di matamu aku berkenan di antara manusia, benarkah? Berapa harga yang saudara berani bayar untuk itu? Kalau hanya buka mulut nyanyi, itu bukan harga yang saudara dan saya harus bayar. Tetapi kehidupan yang benar-benar tinggal di dalam Dia. Dan itu kehormatan kita. Hanya orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan hidup baru bisa berkata, itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadirat-Mu. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Tetapi sayang sekali banyak orang mendengar dan melihat, tetapi tidak memperoleh berkat yang begitu luar biasa. Mengapa? Mari kita lihat. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Orang yang tidak mengerti. Mengapa tidak mengerti? Lukas pasal 16 ayat 11. Firman Tuhan berkata, kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, kamu tidak akan dapat dipercayai untuk memiliki harta yang sesungguhnya. Jelas kalimat ini. Kalau kita masih materialistis, artinya masih menganggap kebahagiaan itu dari kekayaan, Anda tidak bisa mengerti firman, tidak bisa. Mau khotbah sebanyak apapun, tetap engkau tidak mengerti sebenarnya. Engkau bisa menalar firman Tuhan, tetapi engkau tidak mengerti nafas, tidak menangkap jiwanya. Makanya lihat, orang-orang Kristen yang rajin ke gereja, kelakuannya menyakiti sesama. Lihat, aktivis, pendeta, teolog-teolog, mereka yang belajar sekolah tinggi teologi, lihat. Sedih banget, saudara. Sedih banget, saudara. Karena saya ada di lingkungan itu, saya mengerti benar hal ini. Pokoknya kalau orang masih materialistis, dia tidak akan mengerti kebenaran. Oh bisa khotbah, oh bisa. Tulis buku, bisa. Berkhotbah, bisa. Memberi seminar, bisa. Menjadi dosen sekolah tinggi teologi, bisa. Jadi rektor pun bisa. Rektor sekolah tinggi teologi. Tetapi apakah dia menemukan nafasnya? Apa ciri orang menemukan nafasnya? Nafas kebenaran, satu saja. Dan banyak bicara, satu saja. Jangan banyak teori. Menjadi seperti Yesus. Titik. Ini tidak bermaksud menghakimi siapapun, saudara. Kalau Anda mendengar orang berbicara, Anda membaca tulisan orang di media sosial atau dimanapun, Anda sudah bisa meraba kok. Manusia macam apa orang ini?
Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu segera murtad. Ya toh? Fakta kan? Orang-orang yang semangat ke gereja, semangat ikut KKR, semangat ikut seminar, tapi tidak bertumbuh. Murtad ini bisa pindah agama, murtad ini juga bisa berarti tidak mencintai Tuhan secara patut. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Tidak dikatakan orang ini nggak ngerti, bisa ngerti loh. Dia bisa paham, tapi tidak berbuah. Tidak bertumbuh. Kenapa? Karena tipu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Kekhawatiran dunia dan tipu daya kekataan. He perimenato aionos tautokai he apateto plauto. Ada dua faktor yang membuat seseorang tidak mengalami pertumbuhan rohani yang sesuai dengan pertumbuhan yang dikehendaki oleh Allah. Yang pertama, he perimnato aionos tauto dan he apateto plauto. Yang pertama, saudaraku sekalian, he perimna bisa berarti care, concern, anxiety, worry. Lalu kalau aionos artinya dari aion. Sebenarnya berarti era, waktu. Era, waktu. Sedangkan tauto berarti ini, waktu ini, era ini. Atau bisa berarti dunia ini. Kepedulianmu, concern, care, kepedulianmu, perhatianmu, tapi juga anxiety dan worry, kekhawatiran, kecemasanmu mengenai hidup dunia sekarang ini membuat firman tidak bisa tumbuh. Biar Anda rajin ke gereja, biar Anda seorang aktivis, biar Anda seorang pendeta, biar Anda seorang teolog, tidak pernah menemukan nafas dari kebenaran. Maka tidak menjadi seperti Yesus. Pinter ngomong, pinter berdebat, tapi tidak memiliki nafas. Tentu saya sudah mengalami ini. Makanya sekarang saya bertobat. Ayo kita bertobat. Ayo kita berubah. Kita sadari keadaan kita yang tidak atau belum sesuai dengan kehendak Allah ini. Kalau saya ringkas, ya, saya ingin mengatakan begini sebenarnya. Kalau Anda tidak meninggalkan dunia, tidak menjadikan Tuhan satu-satunya keindahan, kebahagiaan, kelengkapan, keamanan, jaminan hidupmu, engkau tidak bertumbuh dalam Tuhan, engkau tidak menghormati Tuhan, engkau mengkhianati Tuhan, engkau tidak dikenal dalam keluarga kerajaan Allah. Pasti Anda nggak dikenal. Makanya saya nggak mau capek. Ketemu pendeta yang tidak mau seirama dengan saya, jangan ada di GSKI. Mau gerejanya besar, mau gerejanya kecil, you pindah. Pendeta-pendeta yang tidak punya submit dan hormat kepada pimpinan, you pergi, you cari pendeta lain yang bisa kamu hormati. Kalau saya begini, modelnya begini. Orang miskin. Miskinkin. Karena aku tidak punya apa-apa. Nggak pakai taktik, nggak pakai metode, nggak pakai manajemen. Tapi aku hanya mau menjadi seperti Yesus dan mengajak kamu menjadi seperti Yesus. Kok begitu? Itu aku. Ini Erastus. Yang dididik Tuhan dengan cara Tuhan menurut saya.
Dan kepada semua pecinta suara kebenaran, saya salut. Saudara setia ikut Erastus, walaupun dikatai sesat, kita pulang ke surga bersama. Kita buktikan di pengadilan Tuhan nanti. Siapa yang akan diperkenan Allah? Jangan teladani manusia lain. Teladani Tuhan Yesus. Mengalah, diam, difitnah diam, ditikam diam, dikhianati diam. Justru itu keindahan. Itu kehormatan kita. Bukan karena kita ini hebat. Oh, luar biasa. Pendeta luar biasa, jemaat banyak. Pimpinan ini, pimpinan itu, penasehat. Waduh, pembina. Wah, luar biasa. Punya jabatan ini, jabatan itu. Tidak ada artinya. Panggung-panggung seperti itu kita harus robohkan. Sebab itulah percintaan dunia, di mana kita masih bisa menikmati kesenangan di dalamnya. Ini prinsip. Kita mau jadi orang miskin semiskin-miskinnya di dunia. Artinya kita tidak punya apa-apa. Kalaupun kita punya sesuatu, semua stempel milik kerajaan surga. Milik kerajaan surga, bukan milik kita. We are not our own. Kita bukan milik kita sendiri. Biar jadi orang miskin, dianggap bodoh, tidak mengerti manajemen, tidak pakai taktik. Enggak, hanya tulus saja. Aku mau menjadi berkenan di hadapan Bapa. Cukup. Lemah, tidak berdaya, ditindas diam, mau dibunuh pun diam. Disitulah Spirit Yesus, Spirit Kristus yang diteladankan kepada kita. Bapak ini bicara seperti pendeta yang frustasi. Ya, lihat dunia kita tidak bisa tidak frustasi, bro. Saya baru mendengar ada serombongan kelompok komunitas yang kena COVID. Sedih dengarnya. Dan beberapa waktu ini beberapa korban. Maka saya minta dengan rendah hati jangan datang ke Arta Gading lantai 3. Karena kita masih online. Kecuali beberapa orang yang memang diperkenankan karena pendeta atau hamba Tuhan. Kalau hari ini mungkin masih bisa, tapi minggu-minggu depan tidak bisa. Karena kita harus membantu pemerintah memutus tali dari penularan COVID-19 ini, saudara. Tidak apa-apa, Anda kebaktian di rumah, tidak apa-apa. Karena Allah hadir di rumahmu. Allah hadir di hidupmu. Kembali kepada kebenaran ini. Jangan kita ini terbelenggu, terikat oleh perimnato aionos tauto. Kekhawatiran dunia, anxiety of this world, the worry of life. Lalu yang kedua, apate to plauto. Dari dua kata apate dan plauto. Apate artinya trickery, deceitfulness, deception, kelicikan, penipuan, tipu daya, kekayaan. Plauto itu kekayaan, material prosperity, riches, wealth. Saya bukan anti orang kaya, bro. Aduh, jahat saya anti orang kaya. Saya tidak mengatakan orang kaya masuk neraka, bro. Yesus yang berkata sukar, tapi tidak mesti, tidak harus masuk neraka. Tetapi kekayaan itu memiliki apate. Kelicikan, penipuan, tipu daya, trickery, deceitful, deception. Ini masalahnya. Saya harus ingatkan Anda, kalau hatimu masih busuk, engkau masih menganggap kekayaan itu kebahagiaan, hartamu tidak layak dibawa ke gereja loh. Nah, selama ini kok masih diterima, Pak? Ya, karena gereja tidak tahu dan Tuhan juga masih memiliki semacam toleransi. Ya udah, belum tahu. Tapi kalau terus menerus begitu, biarpun seluruh hartamu kau berikan, hatimu bengkok, itu busuk. Allah tidak terima. Orang berkata begini, Pak Eras, ya,
Itu orang kaya kok pelit amat ya Pak? Kok nggak memberi persembahan? Oh bagus nak, bagus. Loh kok Peres ngomong gitu? Bagus, hartanya tidak layak untuk dipersembahkan. Jangan takut gereja menjadi bangkrut. Kalau bangkrut bukan kita yang rugi, ini pekerjaan Tuhan. Kalau dulu saya tidak ingin gereja bangkrut, jadi harus bisa menjilat-jilat orang kaya, baik-baiklah supaya bisa dibantulah. Sekarang saya sudah mau mati. Saya sudah pamit. Aku mengakhiri jalan hidupku. Aku mau pulang ke surga. Ya. Nanti setelah saya meninggal dunia, gereja ini jatuh ke tangan siapa terserah Tuhan. Tetapi kalau di Arta Gading ini, GSKI Arta Gading ada Pak Cornelis Kiong. Ada anak saya di situ, Stephen. Ada banyak pendeta, pendeta Frankie, pendeta lain juga ada. Jadi tidak usah khawatir. Jangan takut. Pak Weknyo ada. Banyak lagi nama lain ya. Oke. Yang penting di sini saudara, kita harus hati-hati. Nah mungkin ada berkata, aduh Pak saya sih nggak ketipu Pak, nggak punya uang. Loh, tipu daya kekayaan itu bukan jumlahnya. Sikap kita terhadap kekayaan. Nggak usah nunggu 2 triliun. 2 juta pun mengandung tipu daya. Nggak usah 2 juta Pak. 200.000. Bisa menipu kita. Makanya Tuhan harus menjadi segalanya. Jangan khawatir kalau kita tidak punya fasilitas dunia. Kita menjadi kurang lengkap, kurang utuh, kurang bahagia, kurang aman. Apa sih yang bisa dilakukan manusia? Oh kalau kita nggak punya duit Pak, urusan polisi, urusan pengadilan kita nanti susah. Oh ya, bisa buat apa manusia kepada kita? Hadapi, asal kita tidak berdosa kepada Tuhan. Asik, kita bisa membuktikan Allah kita hidup loh. Dari hal itu. Justru itu asik. Ini manusia yang sudah banyak berbuat salah. Mengandalkan uang, mengandalkan relasi, mengandalkan teknik dan mengandalkan berbagai metode. Hari ini kita harus bertobat. Kita mengandalkan Tuhan saja. Dan layak mengandalkan Dia. Artinya, karena Dia kebahagiaanku satu-satunya, aku layak mengandalkan Dia. Orang yang tidak menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan, itu tidak layak mengandalkan Tuhan. Kalau dia mengandalkan Tuhan, dia hanya mau memakai Tuhan, memanipulasi kuasa Tuhan. Itu sikap oportunis yang tidak menghormati Allah. Orang-orang yang merasa tidak layak, tidak berhak hidup untuk dirinya sendiri, yang hidup untuk pengabdian kepada Tuhan, itu orang yang layak mengandalkan Tuhan. Orang yang menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan, itu yang layak mengandalkan Tuhan. Kita menghadapi berbagai tantangan. Orang-orang Kristen di Indonesia ini menghadapi tantangan. Kelompok-kelompok yang tidak ramah terhadap kita. Jangan takut. Jangan takut. Allah kita kuat. Dulu dalam zaman gereja mula-mula, aniaya yang begitu luar biasa dihadapi dengan teguh. Sekarang nggak usah takut, ada Tuhan yang hidup. Saya juga dulu punya kegentaran melihat keadaan ini. Tapi sekarang saya belajar senyum. Belum tahu siapa Yesus. Belum tahu dia siapa Tuhan Yesus yang akan jadi raja di atas segala raja. Tuhan kebahagiaan kita. Yesus cukup bagiku. Tidak harus Yesus plus keluarga, Yesus plus harta, Yesus plus suami setia. Walaupun engkau tidak punya suami yang setia, walaupun engkau tidak punya istri yang setia, walaupun engkau tidak memiliki harta, keluarga atau apapun, Yesus cukup bagimu. Itu baru namanya Anda memuliakan Allah dan memuja Dia. Anda layak berkata, I adore you,
I adore you. Jadi kekhawatiran manusia bukan hanya terkait dengan adanya ancaman atau sesuatu yang dianggap bahaya. Ketika memandang bahwa Tuhan yang tidak kelihatan tidak cukup baginya memberi kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, ketentraman, perasaan lengkap, utuh dan jaminan, Anda khawatir dan Anda menghina Tuhan yang besar. Saya bukan tidak menghadapi masalah, ada masalah, ancaman, ada ancaman. Tetapi saya berkata begini kepada Tuhan, dan saya ajari saudara ini, aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau aku harus hancur, aku mau hancur di tangan-Mu. Kalau aku harus hancur, aku mau hancur di tangan-Mu. Cukup. Orang mau buat apa, silahkan. Kalaupun aku harus hancur, aku mau hancur di tangan-Mu. Dengan cara berpikir yang benar, tidak terikat dengan kekuatan di luar Tuhan, maka kita memiliki persekutuan yang ideal dengan Allah. Baru bisa krek, baru bisa cun. Hati yang tidak terbagi kepada yang lain, hanya diberikan, dipersembahkan kepada Tuhan, itu baru layak mengandalkan Tuhan. Kalau orang tidak mengandalkan Tuhan, apa firman Tuhan katakan? Anda pernah dengar, Anda pasti pernah dengar sebagian besar, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Artinya mengandalkan diri sendiri manusia, atau mengandalkan kekuatan di luar Tuhan. Saudaraku sekalian, Anda mengandalkan sesuatu itu kalau bukan Tuhan, jadi monster yang akan membunuh Anda. Nagih. Siapa itu? Setan. Dunia ini mewakili setan. Kalau seseorang mengingini dunia, berarti menyembah iblis. Iblis akan nagih. Ketika Anda meninggal dunia, tidak ada yang menjemputmu kecuali setan. Tapi kalau engkau mencintai Tuhan, hatimu sepenuh bagi Tuhan, engkau meninggal dunia, Tuhan yang jemput Anda. Kita tinggalkan dunia. Ayo, para hamba-hamba Tuhan, biar kita miskin, tidak punya apa-apa, tidak masalah. Kita memang harus miskin dan tidak boleh berhak memiliki apapun. Sebab segala sesuatu yang kita miliki, milik Tuhan. Dan kita rela persembahkan untuk Tuhan. Saya tidak mengucapkan ini untuk orang yang berduit dan merasa terancam uangmu. Malah saya mau mengatakan, jangan berikan uangmu untuk gereja. Jangan kau persembahkan uangmu melalui pelayanan Truth ID, karena uangmu najis ketika hidupmu najis. Tetapi kalau engkau benar, terserah Tuhan mau pimpin Anda bagaimana mengelola milik Tuhan seturut sesuai dengan kehendak Allah. Anda masih punya kesempatan untuk berubah. Anda mungkin berkata, Pak Pendeta, ini khotbah seperti marah-marah. Tidak marah, sedih, susah, mengerikan. Kekekalan itu mengerikan. Mengerikan kekekalan itu, bro. Kalau Anda tidak betul-betul bertobat dan berubah, mengerikan kekekalan itu.